Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat piminalatai, salam sehujud karende malempang. Adil katarino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Selamat malam, selamat bertemu Mbak Marsha Angelin dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Dan saat ini kita membahas tentang narkoba. Kita ketahui bersama bahwa narkoba sangat mengganggu masyarakat dan juga generasi muda dan pastinya sangat merusak. Nah, saat ini kita ingin menanyakan dengan Mbak Marsha, apa beda narkotika dan psikotropika, kemudian jenis-jenisnya juga bisa dijelaskan Mbak untuk masyarakat Barito Selatan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk narkotika sendiri itu adalah supaya kita ingat ya, beda narkotika sama psikotropika itu apa sih? Kalau narkotika itu adalah zat yang membuat hilang kesadaran, jadi dia sifatnya down. Kalau psikotropika itu zat yang membuat kesadaran penuh, membuat jadi energik, semangat, dan hyper, seperti itu psikotropika. Dan kalau narkotika itu yang membuat jadi teler, ngefly, ngantuk, halusinasi, dan lain-lain. Selain narkotika dan psikotropika itu juga ada zat adiktif lainnya ya, seperti alkohol. Nah, untuk jenis-jenis dari narkotika sendiri itu ada beberapa, contohnya heroin, marijuana, kokain, dan ganja. Itu yang paling umum kita tangani. Dan juga kalau untuk psikotropika itu ada ekstasi, metilon, benzodiazepin, dan leksotan. Kemudian penyebab dan juga akibat ya Mbak ya, yang ditimbulkan apabila seorang menggunakan narkotika secara berlebihan atau misalnya tidak sesuai dosis dan juga takaran. Kan kita ketahui ada yang diperlukan untuk bidang kesehatan. Bisa dijelaskan ya Mbak? Baik, untuk efeknya itu sendiri berbeda-beda dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yaitu alkohol itu sendiri. Untuk efek dari narkotika apabila dikonsumsi tidak sesuai dosisnya secara berlebihan begitu ya, itu dapat mengakibatkan awalnya peningkatan detak jantung dan tekanan darah, mungkin merasa senang yang berlebihan gitu. Nah, kemudian setelah itu akan ada rasa lelah, cemas, bahkan depresi yang dapat berlangsung secara berhari-hari. Bahkan juga bisa mengakibatkan mual, muntah, sakit kepala, dan kerusakan otak yang permanen, sampai pada akhirnya itu bisa mengakibatkan kematian karena tidak seimbang cairan tubuh akibat zat itu, sehingga dehidrasi, kehilangan terlalu banyak cairan tubuh mengakibatkan kematian. Nah, untuk psikotropika itu sendiri, tadi dia bisa memperlambat respon fisik, membuat pengguna itu akan tertidur, tapi setelah itu akan mengalami perasaan-perasaan cemas, ketakutan, dan pada akhirnya mengakibatkan gangguan pada otak, dan pada akhirnya bisa juga mengakibatkan kematian. Sedangkan kalau untuk alkohol itu sendiri, dia memperlambat kerja saraf, menekan pernafasan, dan mengakibatkan juga perilaku yang bisa menimbulkan kekerasan gitu. Kan banyak sekali ya yang karena mengonsumsi alkohol, miras, sampai akhirnya kehilangan kesadaran, pada akhirnya melakukan kekerasan. Begitu. Kalau bisa disebutkan ataupun dijelaskan pasal yang sering diterapkan ya dalam narkoba dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan, bisa menjelaskan juga untuk masyarakat ya, supaya kita lebih tahu. Baik, untuk dua pasal utama yang sering kami tangani itu adalah pertama-tama undang-undangnya dulu ya Bu ya. Undang-undang narkotika itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, pasal yang terutama kami tangani itu adalah pasal 112 dan pasal 114. Bedanya apa sih? Mungkin saya sebutkan dulu ya isi pasalnya. Kalau pasal 112 itu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Jadi di sini orang yang dia itu ada padanya narkotika itu.
misalnya dia tertangkap tangan, ada di dia, Iya. dia menguasai, dia memiliki, itu kena pasal 112 dan itu ancaman pidananya minimal 4 tahun. Jadi narkoba itu ada di dia aja udah fix terbukti itu akan terkena minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan juga ada denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Itu kalau beratnya di bawah 5 gram. Kalau di atas 5 gram itu dia naik ancaman pidananya menjadi minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun dan bahkan bisa ditambah sepertiga lagi atau dipidana penjara maksimal seumur hidup. Iya. Nah, untuk yang pasal kedua tadi saya sebutkan ada pasal 114 yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, itu dia pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal 1 miliar dan maksimal 20 miliar. Itu untuk yang berat di bawah 5 gram. Kalau di atas 5 gram itu bisa naik lagi menjadi maksimal bisa pidana penjara seumur hidup. Gitu. Nah, juga ada pasal berkaitan dengan penyalahguna rehabilitasi itu di pasal 127. Oke. Itu aja? Oke. Sementara cukup. Oke. Kita sering juga mendengar ada penyalahguna narkoba, kemudian ada pecandu, terus juga ada korban penyalahguna narkotika. Boleh dijelaskan juga nih Baik. perbedaan tersebut? Baik. Untuk sebelumnya saya perlu tekankan Iya. dulu ya bahwa perbedaan ini sangat penting sekali untuk nantinya kami dalam menangani itu membedakan peran dari terdakwa atau pelaku gitu ya. Nah, penyalahguna itu adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Apa sih arti dari secara tanpa hak atau melawan hukum? Di Undang-Undang Narkotika itu sendiri di pasal 7 dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau misalnya si pelaku ini tidak berkaitan pekerjaannya dengan kesehatan atau penelitian, pengembangan seperti itu, tentu itu tanpa hak. Kemudian pasal 8 itu menjelaskan bahwa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan narkotika itu. Dan juga ada nih di pasal 43 yang mengatur mengenai siapa sih yang berhak untuk menyerahkan narkotika. Di luar itu tentu melawan hukum dan tanpa hak. Adapun yang berhak untuk melakukan penyerahan narkotika itu ada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Jadi tentu kalau ada orang yang mengecer narkoba tanpa izin, tanpa hak, dia tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan atau sebagai peneliti, itu tentu secara tanpa hak dan melawan hukum. Dan disebut juga sebagai penyalahguna gitu ya. Sedangkan kalau pecandu itu adalah orang yang memiliki ketergantungan pada narkotika. Dan kalau definisi korban itu di pasal 54 diatur orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Jadi mungkin adalah korban juga gitu yang dijerumuskan sehingga dia tidak sengaja memakai atau menggunakan narkotika itu. Baik, untuk selanjutnya kita juga mau tahu juga fungsi dan juga tugas Kejaksaan Negeri Barito Selatan khususnya ya terhadap kasus narkoba. Misalnya berapa lama seorang penyidik merampungkan suatu kasus terkait dengan narkoba sampai kasus tersebut bisa diproses nih, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Kalau untuk kami, tentu kami menunggu berkas dari penyidik terlebih dahulu. Di mana nantinya kami akan melakukan penelitian terhadap berkas itu. Bagaimana sih peran si pelaku ini? Apakah dia itu sebagai penyalahguna, pecandu, atau korban yang tadi saya jelaskan perbedaannya. Kemudian kami juga akan meneliti berapa sih berat barang bukti narkotika yang didapati di berkas. Di fakta berkas itu berapa? Selanjutnya kami apabila memang berkas itu memerlukan petunjuk lebih lanjut untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka kami akan melakukan pra-penuntutan. Kami akan mengembalikan berkas perkara dan memberikan petunjuk kepada penyidik apa-apa saja sih yang harus dilengkapi begitu. Kita juga sering mendengar nih ya Mbak ya, kalau misalnya seseorang yang sudah
apa nih ya, kecanduan, kemudian seorang korban ya yang kecanduan narkoba, itu ada yang namanya rehab. Jadi pertanyaan di masyarakat sering mungkin kita dengar, katanya kalau masyarakat kecil susah direhab. Kemudian kalau masyarakat yang apa nih ya, statusnya lebih gimana gitu, itu lebih mudah direhab. Dan katanya rehab itu harus pakai duit. Itu gimana itu Mbak ya? Sebenarnya untuk rehabilitasi itu sendiri berangkat dari semangat kita restoratif justice gitu ya, yang tidak serta-merta kita ada orang memakai narkoba kita hukum, tapi kita juga melihat bagaimana sih si pelaku ini. Nah, untuk bisa seseorang itu dikenakan, itu diatur di pasal 127 ya Bu ya, untuk si penyalahguna itu ada. Untuk kami sendiri dari kejaksaan itu kami memiliki peraturan regulasi yang menjadi pedoman kami. Itu ada peraturan bersama nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Dan juga kami memiliki petunjuk teknis tersendiri berkaitan dengan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam rehabilitasi. Pertama-tama itu harus ada yang namanya tim asesmen terpadu, yang terdiri atas tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog dan tim hukum dari unsur kejaksaan, BNN, kejaksaan Polri dan juga Kemenkumham gitu. Nah, dalam hal ini tim asesmen terpadu itu akan melakukan analisis peran, tingkat keparahan penggunaan narkotika oleh si pelaku, dan apakah si tim asesmen terpadu ini merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban. Jadi dalam penanganan apabila seorang mau direhab itu pun bergantung dari hasil asesmen dari TAT tadi, tim asesmen terpadu. Kemudian kami juga melihat bagaimana sih bisa seseorang itu dikatakan penyalahguna. Apa bisa jadi barangnya itu ada pada dia atau ketika sedang tertangkap tangan ataupun tidak. Tapi yang jelas harus terbukti hasil urinnya itu positif. Dan kalaupun ada padanya barang bukti itu harus di bawah ketentuan berat yang diatur gitu Bu di pedoman-pedoman kami. Misalnya untuk berat dari sabu gitu ya, itu harus di bawah 1 gram gitu. Jadi dengan jumlah tertentu. Jadi selain ada tadi kan pertama dia harus positif dulu ya dari hasil cek urin, ada rekomendasi dari tim asesmen terpadu, dia juga harus tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir ataupun produsen. Oh bedanya? Ya, jadi kalau misalnya memang dia sudah terkenal gitu ya, yang memang bisa melakukan perantara jual beli itu tidak bisa. Kemudian juga kalau misalnya dia pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya, residivis tentu tidak bisa. Jadi harus bukan residivis. Kemudian bisa jadi tanpa barang bukti seperti yang tadi saya katakan, atau dengan barang bukti tapi dengan jumlah tertentu. Jadi jumlah tertentunya itu harus yang terhitung masih dalam kadar pemakaian selama 1 hari. Misalnya untuk sabu-sabu itu harus 1 gram maksimal. Kalau barang bukti ada padanya di atas itu tentu tidak bisa. Gitu Bu. Dan ini masih ada banyak sekali rincian dari gram-gramnya. Tapi mungkin saya sebutkan tadi yang paling sering ditemukan barang bukti sabu itu maksimal 1 gram. Kita kan sering mengenal ya golongan narkotika, golongan 1, golongan 2 atau golongan sampai golongan berapa ya? Ada 3 golongan. Iya. Golongan 3. Jadi kalau misalnya yang berhak direhab, contohnya narkotika golongan berapa itu? Dia ada bisa golongan 1, 2 ataupun 3. Jadi ini ada aturan-aturannya sendiri. Sebenarnya bukan berkaitan dengan golongannya Bu, tapi berkaitan seperti yang tadi saya katakan berat. Oh yang berat ya. Kalau beratnya itu yang ditemukan barang bukti masih dalam kadar pemakaian selama 1 hari, itu bisa tentu dengan disertai syarat-syarat yang tadi harus juga terpenuhi. Kemudian ya Mbak ya,
Kalau regulasi sudah tadi dijelaskan ya, yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Barito Selatan itu tentang rehabilitasi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Marsha. Kemudian kendala yang mungkin dirasakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam hal membantu pemerintah untuk memerangi narkoba di Barito Selatan. Kami sampai dengan saat ini alhamdulillah puji Tuhan belum ada kendala. Oh iya. Paling kami memohon bantuan juga peran serta dari masyarakat gitu ya. Mungkin sekaligus saya jelaskan juga peran serta dari masyarakat bisa apa sih untuk membantu memerangi narkotika ini gitu. Nah, peran serta masyarakat ini diatur loh di Undang-Undang Narkotika itu sendiri di pasal 104 sampai pasal 110. Di mana di pasal 105 itu dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Di sini juga diatur di pasal 106 bahwa masyarakat itu memiliki hak loh dalam bentuk dia bisa mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian masyarakat itu juga berhak serta wajib menyampaikan saran atau pendapat kepada secara bertanggung jawab ya tentunya kepada penegak hukum, bisa kepada kami kejaksaan, teman-teman di polisian, BNN ataupun Kemenkumham. Seperti itu. Selain itu di pasal 109 juga diatur bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi perlu ditegaskan bahwa upaya memberantas narkotika ini tuh upaya bersama gitu ya. Tidak hanya aparat penegak hukum tapi masyarakat di Barito Selatan tentunya juga berkewenangan. Betul untuk sekali. itu. Oke, langkah masyarakat nih Mbak Marsha ya terkait dengan narkoba di Barito Selatan. Misalnya katanya anak saya bukan pengedar tapi korban. Kemudian nanti setelah ada barang bukti nanti disimpan di mana oleh pihak kejaksaan ya? Misalnya disita atau disimpan, dimusnahkan untuk dimusnahkan atau disimpan untuk diperjualbelikan, tidak seperti itu ya? Tentu tidak ya Bu ya. Boleh dijelaskan? Baik, untuk barang bukti itu tentu kami menunggu dulu ya. Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari teman-teman kepolisian baru barang bukti itu ada di kami. Jadi selama kami tahap penuntutan itu belum ada di kami. Ketika sudah ada di kami tentu seksi dari pengelolaan barang bukti itu menyimpan dengan berhati-hati untuk kemudian barang bukti narkotika itu dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti. Selama persidangan itu berlangsung, kalau memang barang buktinya itu masih dalam jumlah kecil, itu akan terus dihadirkan selama pemeriksaan saksi terdakwa. Kemudian sampai kepada ada putusan hakim dan menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah, baru kami melakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut turut dengan putusan hakim. Apakah putusan hakim itu biasanya sih untuk barang bukti narkotika itu pasti dimusnahkan. Bahkan sebelum sidang pun kalau memang dalam jumlah besar itu rekan-rekan dari kepolisian akan melakukan pemusnahan barang bukti. Mengundang kami juga yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara itu. Gitu. Regulasi alur pemusnahan narkoba tadi, barang bukti dan juga alat bukti tadi ya? Barang bukti. Oh ya, barang bukti. Oke, yang ke berikutnya Mbak Marsha, mungkin yang terakhir ya. Boleh. Ada upaya preventif dan represif mencegah dan memulihkan dari pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan dalam upaya penegakan hukum terkait narkoba. Baik. Boleh dijelaskan? Betul seperti yang Ibu katakan, kami melakukan upaya preventif dan represif gitu ya Bu ya. Kalau untuk upaya preventif itu tentu seperti yang kita laksanakan sekarang, kita melakukan kegiatan jaksa menyapa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan membantu dalam pemberantasan narkotika secara pencegahan. Selain itu kami juga di bidang intelijen, selain ada program jaksa menyapa, kami juga ada program jaksa masuk sekolah. Jadi kami memberikan sosialisasi dan edukasi juga kepada adik-adik di sekolah-sekolah dari sejak dini. Karena seperti yang kita ketahui, narkotika ini bahkan
dari sejak remaja ya Bu ya. Iya betul. Itu marak sekali dan itu harus kita cegah dari dini. Kemudian untuk dari sisi represif Bu ya, itu kami berusaha dalam melakukan penuntutan tindak pidana narkotika sesuai dengan petunjuk pimpinan juga kami menuntut sebagaimana yang sepantasnya untuk memberikan efek jera juga kepada pelaku dan agar tuntutan yang kami ajukan itu bermanfaat bagi masyarakat ke depannya gitu dalam mensejahterakan masyarakat yang bebas dari narkoba. Betul. Baik, untuk yang terakhir mungkin harapan dan juga apa nih ya saran untuk masyarakat Barito Selatan dari Mbak Marsha Angelin sebagai jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Baik, tentu harapan kami dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan adalah Barito Selatan yang bebas dari narkoba, yang boleh melakukan waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan positif. Betul sekali. Karena narkoba ini mungkin awalnya dari lingkungan pergaulan ya Bu ya, yang mungkin remaja-remaja itu ataupun pemuda-pemudi di wilayahnya coba-coba gitu awalnya. Mungkin boleh ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih bernada positif gitu dibandingkan remaja-remaja atau pemuda-pemudi itu boleh ngumpul-ngumpul terus nanti di situ ada minum-minuman, ada obat-obatan, tentu itu sangat riskan untuk terjadinya kriminalitas gitu. Jadi harapannya masyarakat boleh sadar juga bahaya narkoba, bagaimana itu bisa merusak otak dan juga bahkan pada akhirnya mengakibatkan kematian seperti yang kita diskusikan tadi apabila memang sudah kecanduan dan sebagainya, karena akan bahaya sekali awalnya mungkin diberikan harga murah untuk narkoba itu sampai akhirnya ketika sudah kecanduan bisa berjuta-juta dan kalau orang otaknya sudah rusak karena narkoba akan menghalalkan segala cara gitu, bisa jadi pencurian, nyuri uangnya buat apa, narkoba seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Marsha Angelin atas kehadirannya di podcast Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Sobat Adiaksa semuanya. Demikian perbincangan kita terkait dengan narkotika dan psikotropika dan bahaya dari barang-barang terlarang tersebut sudah dibahas oleh Mbak Marsha. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian kita bersama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.